Assalamualaikum. Tidak dijawab. Kurang panjang ya. Gak puas kalau gak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khassa awliya'ahu bil istiqamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil bariyah sayyidina Muhammad ibni Abdullah amma ba'dah fala hawla wala quwwata illa billah. Ulama'ana al-afadil asatid al-kurama Bismillah ifiddin awil millah al-ujaba wal-ahibba. Syukur bikoli alhamdulillah, kita masih dihidupkan Allah. Matur suwun datang Allah, datang Rasulullah, dan juga rencang-rencang yang sore ini dikumpulkan Allah. Matur suwun sangat. Mudah-mudahan kumpul kita bermakna dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan hidup ini tambah dangu, ibadah tambah benar dan ikhlas. Amin. Tujuan hidup adalah liya'budun. Mufassir sebagian mengatakan liyuwahidun. Kita dihidupkan Gusti Allah tujuannya untuk menghamba Allah dengan totalitas. Maksud penghambaan totalitas menghamba dengan benar dan ikhlas karena Allah. Enten tiang oleh sholat pun ikhlas krono Gusti Allah tapi gak bener sholat. Ini gak nyampe. Contoh nih, ada kisah jamaah makmumnya 3, imamnya pas habis takbir maca Fatihah ternyata bahasa Inggrisnya berat. Bentuk yang ada bunyinya durrah. Kalau itu fusa. Makmum sing pertama imam sholat ngentut terus saya. Makmum sing sampingi nomor 2 gak usah komen, paten totot. Musik imam untuk menengah, gak usah komentar, senengane komplain. Iki sholat ini. Makmum yang nomor 3, makanya aku diem mau gak ngomong apa-apa. Gak komplain, sampai nih gak usah ngelok no. Sing selamat aku diem mau gak ngomong apa-apa. Nah. Ini makmum 3-3-nya sa-imame, tidak ada yang dipilih Gusti Allah. Walaupun bisa ikhlas karena Allah, nanti ada jabaran apa itu ikhlas lillah. Walaupun sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi ibadah gak benar. Karena kentut adalah membatalkan sholat. Imam kentut terus, imamnya ya gak paham, kentut itu membatalkan sholat terus. Contoh, sholat sudah bisa ikhlas karena Allah, tidak karena dibiji menungso, tidak karena pengen dilihat, didengar, diwahne, dijempol 5 karo menungso ndak. Jempol itu jumlah 5 ya. Enggak, 5 tambah setunggal ya.
Karena Allah kok, tapi ibadah gak bener, gak nyampe nang Allah. Ada contoh lagi, ibadah bener tapi gak ikhlas. Diterangkan di kitab enten cerita malih. Paham bahasa Jawa ya? Oh, paham. Gak paham tadi bahasa Arab ya. Singgo sehari ya. Gak paham. Maksudnya kampung-kampungan Pak ya. Ada contoh ibadahnya bener tapi gak ikhlas. Ini gak nyampe Allah. Sing nyampe bener dan ikhlas karena Allah. Contohnya ibadah niku bener tapi gak ikhlas karena Allah. Ulama hebat imam. Makmumnya bawahnya. Di belakang imam persis ada ulama yang sama-sama hebatnya. Sama-sama hebatnya. Imamnya baca Fatihah selesai baca Fatihah, amin, diteruskan baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما. Tekan terminal muter. Kata makmum ulama yang hebat di belakangnya, bro. Entos hafal Al-Kafirun, gak usah ngimami. Ulama hebat belakangnya gitu. Nah, ngeten iki berarti ndak ikhlas karena Allah. Kenapa? Ada kesalahan dikit, menungso lupa kan ya, wajar. Manusiawi lupa kan. Walaupun ulama ya menungso ya. Menungso. Nah, kan ulama, nabi ya dilupakan. Cerita Nabi Muhammad lupa ya, kawannya. Ini hati nih bro. Bulai, kuliah bulat kayaknya. Sampai akhirnya pada suatu hari pas kumpul di situ, giliran yang makmum ulama tadi yang komplain ini gak khusyuk karena Allah, gak ikhlas. Ganti, ketemu ulama yang dulu ngimami, tak beres, kuliah bulat, mau di masjid, akhirnya ganti, isi ngimami. Yang dulu pernah ngimami, tadi makmum gantian. Allahu Akbar. Jadi bukan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, kata makmum yang belakang, ulama. Nek salah kuliah Al-Kafirun itu sek sah salatu, sek diterima. Karena surat selain Al-Fatihah itu sunnah. Bro, lari kok bro, Fatihah itu apal bro. Itu mencolot ya? Mencolot ya, melangkai ayat ya? Sampai salah Fatihah, yuk gak sah sholat bro. Ngono, gak apal Fatihah ngimami bro. Ini tatanan syariat sholatnya benar tatanan syariat. Ulama kita muruh ya. Quran, hadis, Al-Qur'an, As-Sofra, muruh kabeh. Hanya satu, tidak ikhlas karena Allah. Maka penghambaan ini tidak nyampe nang Allah. Penghambaan yang bisa hadroh nyampe pada Allah adalah benar dan ikhlas.
benar menurut siapa? Hanya menurut Allah dan hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepengen ibadahnya benar, sholatnya benar, ibadah apapun jika pengen benar, syaratnya kudu ngaji. Wolak-walik ini kuncinya ada pada ngaji. Tatanan nek sholat tadi kajiannya seputar syariat. Ingin ningkat lagi ada thariqah. Ingin ningkat lagi ada hakikat. Ingin ningkat lagi ada ma'rifat ajul kapat bagus sampai ujul. Nek ujul tapi duran saubah usi balik meremih saya seneng main pengiran Gusti katanya dengan suki bungo sampai elek melarat komplain nanggoning Gusti dengan tak sembah tak sujudi kasaran itu kak jenengan tak ambung urusin melarat bahasa sambat ngersulo nang konco ngersulo nang wong tuwa niki otomatis sambat komplain nanggoning Gusti Allah. Jadi gak ridho dengan ketentuan Allah. Semua juga ada garis-garisnya. Jenengan 50, jenengan 100, jenengan 1 juta. Sudah ada. Nek belum waktunya, lu gak cair 50 itu. Kalau belum waktu maghrib, gak usah diasukno. Maghrib. Belum waktu maghrib, kalau sholat maghrib. Nek belum waktunya, harus di kalau sudah waktunya sekarang, harus ditahan. Mau kemana ini? Sekarang tidak bisa ditahan. Ya keluarkan sekarang. Kalau cair sekarang, tidak bisa dimundur meneh. Kalau sudah cair nanti, tidak bisa diajak. Penghambaan, sholat itu. Bener sholati dan fikih dijelaskan. Fikih seputar syariat. Biasanya kalau kajian-kajian tadi sore ada enggak seputar kajian? Oke, pernah? Belum ya? Nah, tema yang dibahas tak lihat nang HP. Ini temanya menakutkan. Makomnya orang-orang yang minal mukhlisin bukan makom-makom seperti saya. Jadi saya itu mangku pondok baru kemarin sore ya. Ini belum kelas saya. Tapi cuma ikhlas kuasa. Belum bisa ikhlas ini apa bab ikhlas? Ngambang-ngambang. Dari yang paham Ancol belum pernah ke sana. Berarti jelasnya seputar Ancol. Apalagi minta diantar ke sana. Dari diantar kemana? Ancol. Paham. Lewat kita, tidak bisa. Ancol dulu dan sekarang tidak sama. Saya yakin muter-muter Surabaya gak semetu. Lalu hitam gak paham, jelas nu hikam. Hanya kelasnya tasawuf Ihya Ulumuddin, artinya jelas nu hikam Syekh Ibnu Athaillah gak tekan. Filsafat Ibnu Arabi mau dijelaskan, enggak tekan, sutris. Kenapa? Dia hanya mentok-mentok Syekh Ibnu Athaillah al-hikam. Rata-rata kajian ulama-ulama besar, rata-rata mentok hikam di atasnya ini, minta maaf. Subarang yang dapat izin dari Nabi Khidir alaihissalam yang itu bahasanya filsafat Ibnu Arabi. Ini tingkatan di atasnya. Oke. Seputar ibadah. Ibadah sangat-sangat luas. Ibadah apa aja? Sedekah ibadah. Sedekah ibadah. Sedekah ikhlas gampang panggil. Kaidah dulu biar dikit yang penting ikhlas gitu. Kaidah biar gitu. Sekarang dirubah itu gak kanggo itu. Sekarang itu biar banyak yang penting ikhlas gitu. Siapa yang pernah ke pondok ke rumah siapa? Semuanya pernah ya? Allah, bisa. Allah, berkah.
Allah ta'ala rahmah ya Allah. Allahumma rahmah ya Allah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi itu doa Ustaz. Sedekah ben bener, ikhlas karena Allah uga. Sedekah sing bener ulan adalah tanul biro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh kebajikan kecuali kalian infakkan sesuatu yang kalian cintai. Maksudnya bukan sekedar aku sedekah barang sing tak senengi, enggak gitu. Aku sedekah barang yang sesuai dengan situasi kondisi. Pangapunten. Jenengan mau ke Jombang, Ngantan itu jaraknya jauh, hutan. Terus ketemu sama orang, sepedaan, bawa anak 3, bawa istri, jalan. Jauh ke Pangging jenengan. Akhirnya jenengan berhenti di situ, tanya, "Loh Pak, ban bocor?" "Enggak." Nah, terus kenapa kok jalan? Bensinnya habis. Jadi yang ini tanglet. Om, saya beda. Oh, 15 kilo. Jenengan bawa uang. Kasihan anak 3 jalan. Istri ini jalan, lawemu jalan. Dengan kasih 5 lembar merah, 5 kasihkan. Alhamdulillah, matur suwun. Tapi pas enggak? Legowo enggak? Kenapa? Butuhnya bukan uang. Jenengan tadi nang warung, maem akhirnya bungkus. Ketemu ada orang jalan, sepeda digunting, anaknya 3, bujune lawang, kasihan. Akhirnya jenengan kasih, "Pak, kerso 10 bungkus, 2 kilo tumbas 10 bungkus, pas nih, gak saya, bapak, ibu, anaknya 3. Diterima. Matur suwun, tapi kurang pas. Sedekah mimma tuhibun. Aku seneng sekul tak sedekahno. Bukan itu. Aku seneng uang. Siapa yang tidak suka dengan uang tak sedekahno? Bukan itu. Kenapa? Butuhe bukan uang, butuhe bukan lembaran merah 5, butuhe bensin. Gitu. Kok jalan kaki? Nggih. Di sini telas. Oh, jangan buka. Sampeyan kemana-mana sepedaan mesti bawa selang. Kemana-mana bawa selang. Jogo-jogo kok menawa manggi biang sing kehabisan bensin. Langsung selange ini langsung sedot dimasuk nih. Setengah isi setengahnya. Matur suwune, senenge, legowoe, seneng pundi, puas pundi, dikasih bensin walaupun separuh dengan uang 500, bahkan 1 juta, seneng pundi?
kondisional. Nah kadang-kadang ada tamu sebelum ke rumah itu tanya, barangkali sedekah apa nasi. Akhirnya tanya, ngapunten Ustaz, saya lalari seneng masakan apa, menu apa, ayam dah. Ini ayam, maaf aja, bukannya kok enggak bagus. Ya, bagus-bagus aja. Cuma lari-lari karo ayam, hampir tiap hari itu lihat ayam kayak sudah. Akhirnya, ini mau sedekah tapi tanya, oh hebat. Dan sedekah pas sesuai dengan kondisi. Butuhe. Akhirnya, oh nggih Mas, lari-lari pangapunten nek ayam niki hampir setiap hari sudah ayam. Menawi saged ikan laut dan lalapan biasa, gak usah mau macem-macem, sambel, lalapan, ikan laut, itu yang sangat-sangat jarang. Insya Allah anak-anak senang. Oh, ngoten nggih. Disutune Ramadan, ayam. Lihat itu, kayak gak masuk. Saking kandele ilate. Tidak ada rasanya ayamnya. Sate jarang-jarang enak, tapi tiap hari, satu minggu sekali sate berarti boleh. Wah, rasanya apa? Bukan masalah nunggu masakan itu, tidak, kandel ilate, sampai tidak ada rasanya. Sedekah tidak akan memperoleh kebaikan, tidak akan menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya jika kalian tidak infak, tidak sedekah dengan sesuatu yang pas, yang cocok dengan keadaan yang ada. Bukan berarti gak mau dikasih nasi, gak mau dikasih pakaian. Tapi kadang-kadang, oh Mas, ini ya maaf ya, pakaian tak gudang numpuk, bau banyak pakaian. Beras numpuk, bau banyak. Terus apa sih? Kamu hebat, paham dengan lima tuhibun. Lari-lari ini 2 bulan bareng bayar sekolah. Bayar sekolah. Terus kebutuhan ini bayar ujian. Oh, maaf kan gak mungkin bagaimana sini bawa pakaian nang kantor kan gak mungkin ya. Tak bayar baru pakaian kan gak mungkin. Nanti ini 2 bulan tak bayar pakaiannya gak mungkin kan. Nah, kalau uang itu gampang, bagine yang paham pengasuh, yang paham pengasuh. Tapi harus benar-benar amanah sungguhan. Amanah. Kalau memang gak amanah, membahayakan. Ini sosok pengasuh, ada anak yatim. Lu kalau gak paham, hukum tenanan bahaya. Dulu di Masjid Jami itu ada kotak infak. Ada infak sedekah untuk anak yatim, ditulis anak yatim. Ada infak sedekah bangunan. Bangunan itu ngoten sing masuk kan dari yang nang kotak bangunan dikit. Tapi yang yatim, diambil malah jarak berapa kelas Masjid Jami, gak sampai 1 bulan, full. Akhirnya almarhum Yai Basori Alwi waktu itu masih ngimami di sana. Ngimami suatu hari sakit, gak bisa ngimami. Waktu itu, tapi dulu waktu itu ya masih babah-babah awal pondok itu belum sampai maju.
mau beli obat agak susah. Akhirnya Yai Marzuki Mustamar dawuh kotak-kotak amal jariyah jangan ditulisi anak yatim. Jangan ditulisi anak yatim. Contohnya ada imam besar masjid jami sakit, mau ambil uang mau beli obat, tidak boleh kan? Diambilkan dari kotak anak yatim, tidak boleh. Akhirnya Yai Marzuki Mustamar dawuh gantiin kotak tulisi infak sedekah untuk umat. Kalau untuk umat, maka ada imam, ada muadzin, kok sakit, belikan obat, ambil dari kotak untuk umat, walaupun lewat masjid, boleh. Yang untuk bangunan, nggak usah diutik-utik bangunan. Bangunan hanya untuk bangunan. Bangunan untuk, oh ini mulai ini, renovasi ini. Untuk bangunan. Tapi kalau untuk umat, kegiatan masjid ambilkan dari sini, imam sakit untuk berobat ambilkan dari sini, muadzin kok tidak dengar azan ini, oh sakit ambilkan dari sini. Bahkan tidak muadzin, tidak imam, sebelah masjid ada orang melarat anaknya kuatan. Salah tak? Kadang salahnya ini kerja ya gak jelas, anak dengenkan kerja ya kerja, gak dengenkan ya nganggur, anaknya rolas, melarat kakek pola, mau nak mana? Tiang sugih nyalahno, betul salah, disenggol dadi, menengan ke? Orang itu bapak ini bolak-balik gak dadi kok, itu apa? Disenggol bolak-balik. Gak terjadi, sak senggolan jadi anak rolas, melarat rolas. Ini boleh diambilkan tadi jariah untuk umat boleh, walaupun buat masjid boleh. Kenapa? Umat ini tidak hanya yang masuk masjid, tidak hanya yang menggerakkan syiar di masjid. Tetangga masjid kok melarat, boleh diambilkan. Bikin kotak di masjid, tulisan itu aja harus benar. Tapi kalau yatim sangat sempit. Yatim hanya yatim aja. Kok sedekah gak sah yatim. Yatim sendiri itu maknanya agak luas. Jadi du'afa dilewati. Orang melarat, janda dilewati. Ada orang itu rumahnya bagus rumahnya bagus. Tapi gimana tau? Bagus depannya tau, isinya kosong, belakang jauh kelek, belakang jelek, dilewati. Kenapa? Karena dipandang rumahnya bagus, kaya, bukan itu. Jadi bab sedekah dan birrohat hatum tiku mimma begitu. Ikhlas itu memang susah. Ibadah ikhlas susah. Kalau kita dari balik sampai sekarang sing bener-bener ikhlas karena Allah, tadarus Al-Quran pas Ramadan bener-bener ikhlas karena Allah, mau Quran iki wau bener-bener ikhlas karena Allah, gak kepengen dirungokne, gak kepengen ditonton, gak kepengen dibiji, gak kepengen diwahne, murni karena Allah. Hanya berapa persen? Jadi kayak ibadah kita kok enak-enakan ibadah. Jangan. Ini kita bicara ikhlas. Ikhlas itu wahdalah syarikalah. Memurnikan, tidak ada campuran dengan makhluk. Jadi sholat itu gak nonton sebelahnya sopo, belakangnya sopo, depannya siapa, atas ada siapa, bawah siapa, sampai dalam diri gak kelihatan. Tidak tahu di samping ada siapa, padahal banyak orang. Di kiri saya ada siapa, depan saya ada siapa, belakang saya ada siapa. Tidak nonton atas tidak ada, bawah tidak ada, dalam diri tidak ada. Itu wahdah la syarikalah. Memurnikan diri untuk menghamba Allah.
tidak dicampuri selain Allah. Angel? Masya Allah, enak dari Al-Quran. Apalagi masih bujang. Oke, sebelah musola niki, hadis cantik. Berapa? Suara dipenak-penak harus ya. Sholat adzan dipenak-penak, karena ada gadis juga. Angel, ikhlas. Tapi jangan sampai tidak adzan dengan alasan belum bisa ikhlas. Jangan sampai gak ngimami. Ilmu numpuk-numpuk tapi gak ngimami. Tapi duduk dengan ngimami. Jangan sampai tidak soft pertama. Karena gak bisa ikhlas. Apa nih? Sholat kok sofi masuk pojok belakang terus. Kenapa sih gak pernah di soft pertama? Saya belum bisa ikhlas. Cuma kok gak kita sedekah padahal tak keliling itu. Sebelum keliling tasbih diem sebelum keliling. Pas nyampe depan GE terus bagi pernah ya. Kok gak tahu kita nyemplung ini kelinting tidak pernah. Dengan alasan apa? Cuma belum bisa ikhlas. Nah, tidak bisa ikhlas daripada tidak bisa ikhlas, dengan tidak usah sedekah. Itu tambahan teman salah. Butuh dilatih di ilmu gak cukup, butuh dilatih. Saya kalau kasih gambaran, yang sedekah gak bakal melarat, dan ini adalah kata Hadratul Rasul Muhammad SAW. Dan tidak berlaku pada orang-orang Islam, wong kafir ahli sedekah disugih oleh Allah Ta'ala. Motivasi ini akhirnya mereka semangat. Semangatnya karena orang Bali elek-elek awak dhewe sedekah 1 gelas teh. Elek-elek Bali 10 gelas. Iku paling elek. Likulli hasanatin asyru amsalihah. Ternyata kula mbuktekno nggih 1 gelas tak sedekah nih. Itu ya Allah, tidak hanya 10 gelas banyak. Apalagi ke orang tua, ke guru. Kalau kan pas kosong ada orang tua butuh, ini tak kasihkan, terus belum. Tak sampai sehari, langsung Allah Ta'ala udah, kali lipatnya. Rumus ini tidak hanya berlaku orang-orang Islam, tapi uang kafir pun ahli sedekah dibampang nih, dibalik nih, dimakmur nih kali Gusti Allah Ta'ala. Nah, ini kan ono embel-embel ada rojak harapan untuk soki itu. Ya karena Allah ini. Tapi latihan itu tidak apa-apa, latihan itu. Kalau sudah karena Allah, berapapun tidak ada rojak harapan dan soki, tidak ada harapan. Tapi butuh latihan. Sinten pengen sugih? Halo. Saya dari Jombang enggak bawa apa-apa. Saya dari Jombang mendirikan pondok pesantren nggih. Nggih. Bab sugih meneng. Saya dari Jombang, beliau cerita, tidak bawa apa-apa, namun kata kolor kok. Iya. Tukang 16 sak kuline tiap hari 15-16 tak suruh bersihin barongan bambu sepanjang pondok itu, bambu semuanya tak suruh bersihin semuanya. Persiapan pasir tidak ada, semen tidak ada, batu tidak ada, tapi berani, yakin, aku yakin, wa anul yakin, wa akmalul yakin. Sing sugih Gusti Allah, sing bangun seneng Syafi'i tapi Gusti Allah. Sing tak no, kalau sedekah nang guru kula. Kalau sedekah nang tiyang sepuh kula. Guru kula. Guru berarti orang tua saya rohani. Orang tua saya jasad. Orang tua kandung itu orang tua jasad saya. Orang tua ada orang tua jasad yang melahirkan saya. Orang tua rohani, guru-guru sing mulang, sing kenal kula dengan Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sodakoh. Alhamdulillah, ternyata ada orang sodakoh pasir. Kalau ngono batu, semen, besi. Pasir nyampe tak tanya, sir pasir, boleh konco sak akeh sir. Konco sak trek tok sir. Modal sak menempan, dari jalan depan sampai jalan belakang. Orang tua itu ragu. Aku modal sak menit panjang, ini anggarannya enak. Kulo jawab, enten. Yakin, gak bisa dimentai. Azazil kula lawan. Azazil golongan jin, setan iblis kula lawan. Ini dikit mau mentai keyakinan kula tak lawan. Enten ilmu nek kangge nglawan ngoten ya. Pasir tak omongi sir pasir. Jaen koncone pasir nang Lumajang wajak jaen. Ojo sak trek to boto yang ngono. Ayo, katanya benda mati ya. Kata siapa mati? To boto, ojo cuma 1000 boto. Goleki kanca sak akeh, to boto. Wesi sak lonjor, ojo mek sak lonjor to. Golek wesi kanca wesi sak akeh ngono. Alhamdulillah ngejak ngebel koncone sing nang Lumajang dibel ya Allah sing bayari tukang Gusti Allah Ta'ala enggak pernah telat. Iya hari 15, 16 kadang 17 tukang sakul ini ya pabrik yang agak lama mudah sini bisa seperti itu karena katakan yakin nek awak dhewe nyenengno guru nyenengno wong tuwa tak sodak tak kene maka Allah Ta'ala mesti balik kata-kata. Kalau ingin disodake orang maka sodake rumusnya itu jangan hanya ingin diberi tapi tidak pernah memberi. Tapi itu makomnya makom dari ikhlas loh. Pengen diberi, pengen diwewehi, pengen disodakoi, makom seperti itu boleh. Ini pun biasa. Nah, mancing, umpane niku damel udang paling 2 cm tak masuk nih. Masuk nih nang laut tak tarik itu bambangan loh. Padahal 0,5 senti atau 1 senti. Oh tak lagi joli 1 meter ya. 1 meter bambangan. Tahu ikan bambangan ya? Kalau daerah sana Belimbing Brondong itu ada ikan bambangan 1 meter. Bambangan 1 meter. Johor, layur,eu. Padahal cuma asli rezeki kita sudah disebarkan Allah Ta'ala di mana-mana. Tergantung bagaimana nyungke. Kalau kita diem. Dongo tok kurang ampuh. Gusti jenengan sugih. Kula pun salat duha tiap pagi. Kula salat hajat ben sugih tiap dalu. Kula pun jamaah sampai elek. Kosong kabeh elek ya. Oh saya gak sugi. Nah, kuncinya, kekurangannya ada pada gegeme tenanan. Petinju kelas berat. Rumuse nek gak pernah ngasih, gak bakal dikasih. Nek gak pernah mancing damel umpan, ya gak bakal entuk iwak. Pancing kok ya, gak umpan iki. Pancing kok lho. Kalau dikasih udang, itu ada Zuhur. Bisa.
Allah ya salam. Jadi itu bab seputar sedekah. Saya sering memberikan contoh bahwa makhluk yang paling kaya di dunia ini dan sampai sekarang terkaya di dunia ini siapa? Nabi Sulaiman. Yang lain? Hah? Ada lagi? Makhluk yang paling kaya, boleh dijadikan sampai sekarang terkaya, tidak nusing nandingi, tidak nusing menamai kekayaannya. Nabi Sulaiman. Korun? Masuk tak korun? Tidak. Paling kaya laut, paling kaya paling kaya airnya untuk siapa, pasirnya untuk siapa, ikannya untuk siapa, dan hewan yang ada di dalamnya untuk siapa. Dan ikannya lebih macem-macem. Tiap hari dintas sama kursin, sama perahu, kursin atasnya perahu yang ukuran 5, kursin 25, 30 orang masuk kursin. Itu tiap hari bisa panen 3-4 kali. Yang pelabuhan. Satu perahu berapa ton? Gak habis-habis. Saudara itu, ini tidak? Saudara ini dia berkata, kok gak habis-habis? Gak jadi jaring ikan, habis ikannya. Gak ada ceritanya. Jaringan mancing nang Bengawan, kali sebelah rumah ke, pas karo mancing ke. Jaringan mancing dapat 5 kilo, hebat. Tiap hari bisa 5 kilo mancing. Itu 1 kilo seneng gak karo-karo. Nek sodako 1 kilo tiap hari, pagi-pagi karo karo mancing. Umpamanya ya bakso kuning dhek. Umpamanya ya bakso kuning dhek. Iku mesti mentolo. Entuk keting, yo digoreng nih. Sedih paling. Sehari mancing tiap hari dapat 1-2 kilo. Hebat. Loh, sodakonya karena 1 kilo 2 kilo, maka ikan kali itu gak macem-macem, gak seperti yang ada di laut. Gak habis-habis, tambah bau banyak. Kayak di laut begitu sangat banyak sodako itu. Sodako ikan, belum yang lainnya, ikan aja. Yang disodako berapa ton tiap hari. Itu kayak jari-jari dimasukkan ke dalam lautan, ditarik lagi, ngurangi air dah. Tambah bau dan tambah macem-macem ikan yang ada. Lalu pulau dari yai pulau, gak punya apa-apa di pondok, gak punya simpen apa-apa, lo katakan sodakoh. Nangguni yang sepuh, sodakoh nangguni guru, nanggu apa, nang fakir, miskin, nang yatim, katakan. Berawal dari sini, setelah itu langsung saya berusaha untuk memurnikan dan mensucikan sodakoh saya hanya wahdah la syarikalah. Tidak karena makhluk sedikit pun, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sari As-Sakoti gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, karena suatu hari diwejang Gusti Allah, Syekh Sari As-Sakoti, baik, aku bikin manusia
manusia sama-sama suka, bodoh seneng nang aku. Setelah aku bikin dunia, maka orang-orang yang suka pada aku satu persatu lari, melarikan diri dari aku. Seneng dunia, seneng dunia. Seneng Allah, seneng sholat. Seneng Allah, seneng ngaji, seneng sedekah. Seneng dunia, sebab usia cuma wanita dan wanita dan wanita kerja itu toh. Aku bikin surga, maka sedikit-sedikit orang itu pindah ke surga, ngejar surga. Aku bikin neraka, banyak yang lari dari aku, lari dari neraka, ingin merebut bidadari yang ada di surga. Akhirnya Allah Ta'ala Daunang Syekh Sari As-Sakoti ini tinggal hanya berapa gelintir orang yang masih bersama aku. Lalu tak tanya, kaulaku yang masih bersama aku akan gawe corona. Penyakit yang tidak hanya daerah di sini, tapi penyakit yang sudah mendunia. Takut tidak kalian? Kalian takut neraka, kalian suka surga, suka dunia, tidak suka saya. Saya mau bikin corona. Takut sama corona tidak? Kata hanya berapa gelintir orang ini, jika corona yang bikin engkau, maka aku sedikit pun tidak takut sama corona, hanya takut kepada engkau saja. Kata Allah Ta'ala, ini abdiku sejati, hambaku sejati, menghamba aku tidak karena surga. Sodakoh gak kepingin suki. Ini kata, sodakoh gak kepingin suki, sholat gak kepingin suwargo, gak takut neraka, murni pengen digandeng kali Gusti Allah. Penghambaannya hanya pengen nyampe nang Allah, tidak nyampe selain Allah. Hanya murni lillah, tidak lintas. Mungkin itu aja singkat dari saya. Saya harus minum dulu. Sambil minum, barangkali ada pertanyaan seputar penghambaan dan ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ada pertanyaan atau undang-undang dari teman-teman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang tadi disampaikan di Masjid Jamek, kotak amalnya diganti untuk umat. Nah, berkaitan dengan umat ini, katakanlah di sebuah masjid lingkungannya misalnya ada yang non muslim, apakah dalam tanda petik umat itu boleh untuk mereka juga yang kekurangan misalnya, atau hanya untuk muslim saja? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infak sodakoh dimasukkan ke kotak tulisannya untuk umat. Ini tolong didengarkan, tidak hanya umat Islam saja, tapi non Islam boleh. Sodakoh na wong kafir boleh. Wong kafir sodakoh nang sampeyan boleh. Saya dua kamar yang saya tempati, 2 kamar. Itu saya dikasih orang Buddha. Ada orang Buddha deket sama saya. Deket. Orang biasanya kayak sangat-sangat fanatis nang satu aja. Saya rangkul semua. Bukan hanya manusia, apapun agamanya. Bukan hanya manusia, hewan pun kulo rangkul. Siapapun makhluk. Dekat akrab sama
orang Mendit, orang Buddha. Ya, buatkan saya kamar 2. Saya terima, walaupun dari non-Islam. Tidak apa-apa. Ya, sodakoh ke orang non-Islam, boleh. Lewat masjid, boleh. Umat. Artinya, orang Mendit ini, saya dengar dari tukang pijet ngasih kabar, orangnya sudah mu'alaf. Alhamdulillah. Lirboyo pada Lirboyo. Awal begitu bangkit bangunan pada Lirboyo Kediri adalah dibangun sama gudang garam. Gudang garam bukan Muslim. Dia diterima sama Yai Lirboyo. Diterima. Seperti itu. Jadi kita tak boleh kaku-kaku. Nah, bagaimana di Quran ada keterangan bahwa orang kafir itu najis? Ya, najis itu najis bukan jasadnya, bukan najis jasad, bukan uangnya, bukan najis yang dimasuki Al-Quran. Orang-orang selain Islam itu najis i'tiqadi, punya keyakinan yang tidak benar, yang maha kuasa bukan Allah, punya keyakinan yang tidak benar, yang tidak sama dengan kita. Ya, keyakinan sing nyimpang itu disebut najis i'tiqadi. Sedekah monggo. Ini dari orang kafir enggak sah. Ini dari orang Islam kok. Ini tidak dikhususkan Muslim aja, orang kafir pun boleh. Jadi kita merangkul, tidak memukul. Dengan kedermawanan jenengan, ya, bisa-bisa mereka tertarik, akhirnya bisa ikut jenengan. Ada kisah di depan rumah dulu waktu saya di Pakis, ketamonan pemudanya Kristen. Cerita sama saya dulu kerja di pabrik rokok. Islam. Pada suatu hari Allah Ta'ala kasih ujian. Ekonomi ini murah. Tanya Gus sana, tanya Yai sana, tanya ulama, minta solusi. Ekonomi ini hancur. Tanya ulama, Yai Ustadz, siapa itu? Akhirnya kasih amalan. Oh, baca sholawat ini. Oh, baca ini, poso, baca ini. Sholawat, sebanyak-banyaknya sholawat. Amalan. Ternyata itu bukan solusi. Akhirnya yang Kristen ini pemuda ini silaturahim ke orang Kristen. Ayah, ya ngomong terang-terangan, terus hari ini kondisi ekonomi, minta solusi. Sama orang kafir langsung dikasih obat merah. Belum. Obat merah ya? Bukan obat biru loh, obat merah. Dikasih obat merah. Kata orang Kristen, ya ini benar-benar solusi. Ini lembaran merah-merah ya? Obat merah. Belum. Buka usaha. Kerja. Dan ini bukan hutang, bukan. Akhirnya pemuda ini jadi masuk Kristen. Asalnya Islam. Dakwah kita jangan kaku. Kondisi ini bermasalah ekonomi ini. Amalan. Bukan nyambung kan? Masa dakwah mecer-mecer. 1 juta disodorkan orang 10. Orang 10. Orang marat 10 dikasih 100. Lebih bagus 1 orang yang mau warat buka usaha 1 juta, belikan meja untuk jualan goreng-gorengan modali 1 juta. Untuk jualan rujak modali 1 juta. Ini jalan. Goreng-gorengan 1 juta jalan. Jalan.
Dan ini mengentas ini. 1 juta dia ajar-ajar 100.000 ini. Dikasihkan langsung diambil anak, ambil pulsa. Bisa. Ini bukan mengentas. Ini bukan menyelesaikan. 1 juta tapi kurang bermakna. Enak 1 juta biasa. Ada sampai 5 juta. Ajar-ajar. Itu tidak menyelesaikan. Jadi jangan kaku. Kita punya tetangga Islam. Saya sendiri pernah yang di Pakis depan rumah persis ibu Kristen biasa. Kalau malam itu bahasan ilmu biasa tanya-tanya. Ilmu masalah itu di Islam itu ada hari raya kadang-kadang 2. Kadang sebagian sana kadang-kadang hari raya Rebu. Tapi yang sebelah gang sebelah kadang-kadang Selasa. Tanyakan sama orang Kristen. Jawabannya alhamdulillah di Islam itu khususnya di Indonesia Allah Ta'ala masih sayang orang Indonesia dikasih hari raya 2 hari. Selain di Indonesia hanya sehari. Itu syukuran alhamdulillah Selasa sama Rabu. Ya rumah dia kan dari bulan gitu ya. Pernah kan? Aneh gang. So, gang. Itu asli paham Gusti Allah yang ngasih hari raya. Betul. Kan gak paham Gusti Allah, gegerengan sepuro-sepuronan itu. Ya Allah, gak paham ini rahmat dari Allah Ta'ala yang dikhususkan bangsa Indonesia, yang tidak diberikan pada bangsa-bangsa selain Indonesia. Dan itu jawaban singkat dari saya. Enten mana? Atau ada lagi dari teman-teman? Saya habis hari pas ada acara. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pertanyaan dari Mas Udin tadi, Ustaz. Jadi tadi kan terkait dengan sedekah. Apakah hal itu juga berlaku hukum yang sama, misalkan terkait dengan zakat? Atau kita kan umat Islam ada namanya Idul Adha. Kadang kan setelah hewannya dipotong, nah itu kan dibagi-bagi. Nah, apakah orang yang bukan Islam itu juga boleh dikasih? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan keikhlasan, Ustaz. Iya. Saya pribadi masih sering gitu ketika beribadah kayak gitu, terkadang terlintas perasaan-perasaan ya kayak ingin dipandang, kayak betul. Entah itu sedikit atau banyak gitu. Hampir semuanya, hampir semuanya. Iya, teruskan ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana untuk benar-benar untuk menghilangkan perasaan seperti itu? Kira-kira apakah bisa dan kira-kira caranya gimana? Terima kasih. Oke, matur suwun pertanyaannya. Pertama seputar zakat sama biasa daging kurban. Itu boleh tidak dikasihkan ke orang-orang non-Islam? Kalau seperti itu, kalau zakat, daging kurban, nasnya jelas. Wajib diberikan kaum muslimin muslimat saja. Nasnya jelas. Gak bisa diberikan kepada non-Islam. Kecuali, pangapunten, saya sebagai takmir masjid, pengurus-pengurus, ini bagikan. Sama tak kasih. Mas siapa? Mas Mu'ad tak kasih. Sudah diterima, dapat daging kurban. Mas Mu'ad punya tetangga kafir. Kasihan kan? Kono ngate, kono bule. Masa ambune tok. Sama Mas Mu'ad akhirnya disodakohne nang kongko sing kafir boleh. Apa? Setelah menerima. Tapi langsung jumlah langsung bagikan yang kafir, tak boleh. Tapi kalau dikasihkan wajib ke Islam, muslimat wajib menerima. Dan nanti seperti tonggoni Mas Mu'ad ini ada orang kafir melarat ataupun hak melarat, boleh dikasih setelah menerima. Tapi kalau langsungan, zakat pun gitu. Zakat harus diberikan kepada kaum muslimin muslimat yang sudah tidak menerima zakat.
Dan ada kriteria yang dapat menerima zakat. Nggak bisa ke kalau orang kafir infak sedekah bisa. Kalau zakat waktunya ada aturannya, ketentuan berapa yang dizakatkan ada. Kalau infak sedekah itu umum, sedekah dikit boleh, banyak nggak ada ukurannya. Tapi enak pakai ikhlas ya. Kok tidak lama jangan dipakai lagi, gak tatak ya, gak yakin. Kayaknya sudah kok hilang loh ya. Enggak pula. Saya berani seperti ini karena saya sudah bukti. Jika saya tidak membuktikan, saya tidak berani. Saya sudah membuktikan bahwa Gusti Allah sugih tenanan itu sudah membuktikan. Bukan hanya jalan, tapi sudah bukti. Yang kedua tadi ada pertanyaan seputar ikhlas. Kok masih kadang-kadang sholat yang masih ingin dianu, ada getaran dalam hati ingin. Pokoknya belum bisa murni karena Allah, hampir rata-rata. Makanya ngaji, praktek melatih ilmu ini, ngaji ini prakteknya terus sambil nyunang Allah Ta'ala, nyun dibimbing Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala tidak mampukan diri bisa menghamba dengan ikhlas, dia tidak akan bisa ikhlas. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, penghambaan dulu baru ikhlas. Tapi maksudnya apa? Nasta'in dulu, memohon ya Allah, berilah kami keikhlasan dalam menghamba kepada-Mu. Teks pertama iyyaka na'budu menghamba, wa iyyaka nasta'in. Maksudnya bukan menghamba baru nyuwun Allah, tidak. Nyuwun Allah sih ya Allah, mampukan diri bisa ngaji dengan istiqomah, mampukan diri bisa sedekah dengan ikhlas, mampukan diri bisa tahajud dengan ikhlas, mampukan diri bisa sholat dengan jamaah istiqomah ya Allah. Nyuwun sih baru menghamba. Lagi, ini Allah Ta'ala akan mampukan, mohon sih. Tahajud, sebelum tahajud mohon sih. Sedekah. Sebelum barokah bojo. Nikah. Sebelum barokah anaknya berapa? Masih 4. Kalah loh. Ya Allah. Single. Mana ada single kayak mana? Single mulu. Saya 3 nih guys. Awal, di single kita ya saya. Ya kembalikan Allah Ta'ala dari kesan. Jadi kesebelasan aja. Nanti pokoknya harus kesebelasan ya. Jangan takut. Kita punya Allah. Tambah anak, tambah rezeki. Itu jangan ragu. Saya dulu masih anak 2, malu-maluan. Di Jombang dulu. Sebelum hijrah ke Malang, anak 2 itu juga Allah. Usaha apa ya tidak saya tebuk. Murid-murid saya yang ikut saya di pondok dulu itu, tak kasih pekerjaan macam-macam. Ada 7 macam pekerjaan yang berat anak-anak. Dia tidak ada hasil. Karena anaknya masih 2. Bareng tambah 3. Alhamdulillah. Gak kita kerja, tapi banjir-banjir terus. Alhamdulillah. Makanya anak 2 mesti panci kadang-kadang pengen golek, wajan juga pengen mengkurep, ben ngelumah terus gak pernah mengkurep, kebek terus panci sak wajane tambah anak. Setuju? Tambah anaknya, kok sampai 2 anak cukup? Jangan 2 anak cukup. Hah? Wajib KB, wajib ada hukum KB. Wajib, kol-kolah. Wajib KB. Apa KB? Keluarga banyak. Ngapunten sangat. Mungkin ada beberapa tanya lagi, monggo. Mas Rohman, monggo mau ditanyakan.
Mungkin ada lagi dari teman-teman, monggo. Agus. Jadi saya minta maaf juga karena itulah penyampaian saya ya sangat-sangat terbatas karena saya masih muda, dorong ngasuh pondok ya baru pelajaran. Jadi tema ikhlas itu jangan nyari kiai sing sepuh. Terus kamu sih gak ngelirik wanita ya? Makom melirik boleh, tapi gak sampai begini. Makom melihat dunia, tapi gak ke dunia. Gimana saya tinggal dulu enggak? Ketinggalan ya? Ketinggalan ya? Kalau bisa lihat, tapi gak lihat. Ikhlas. Ketinggalan ya? Ketinggalan. Saya berusaha terus. Lihat tapi tak lihat. Lihat secara mata zahir, cuma di sini tidak ada bayangan tentang itu bisa berhasil. Tidak ada orang sholat tidak melihat. Oh, gambar Ka'bah. Apa? Benar-benar khusyuk, ikhlas lihat Ka'bah. Jika sampai itu tembus ke sini, imaman ada tulisan Allah. Jika sampai ke sini ada tulisan Allah, kok sampai sini? Makanya lihat dan mata batinnya tidak membayangkan tulisan Allah, itu belum sholat hakikatan. Masih sholat syariatan. Tapi tetap sah. Sah syariatan, tapi belum sah hakikatan. Nah, yang nyampe penghambaan itu syariatan wa hakikatan. Mungkin pengampunan sangat jika ada waktu kapan-kapan masih membutuhkan dan saya longgar, tapi harus kasih kabar dulu karena saya sering setiap hari saya keluar. Ini nanti ada acara besok pagi di MTS mau nanti juga. Selasa ada, Rabu ada, malam siang malam pun mepet-mepet yang namanya Pak. Kok gak kapok, kok menu gak kapok, kok aku pengen ya pun mepet-mepet satu. Mungkin itu aja dari saya. Ya, mohon maaf ya. Ada kasarnya dan ada kesalahannya. Lepas kali ini pun janur. Lepas kali pun janur. Lepas luput tetap dados sedulur. Dulur dunia, dulur akhirat. Ada yang bagian doa? Oh, monggo sak derenge kita tutup, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampuni Allah dosa-dosa kami. Dosa kami mulai balik sampai sekarang, bahkan dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami zahiran wa batinan ya Allah. Dosa yang kami tampakkan ya Allah. Ampuni dosa yang kami rahasiakan ya Allah. Keluarga kami, istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami, tidak ada yang tahu. Kami menyimpan banyak dosa-dosa. Dalam batin saya banyak menyimpan dosa-dosa. Engkau maha tahu apa yang kami simpan. Dosa kami yang kami simpan. Tapi ampunanmu jauh lebih luas ya Allah daripada dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Zahiran wa batinan. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua mertua kami ya Allah. Ampuni dosa semua guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pemimpin bangsa ya Allah. Muliakan mereka dunia akhirat ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang berjuang bersama kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang menzalimi kami ya Allah, yang menfitnah kami ya Allah. Mereka belum tahu, mereka hatinya mati. Engkau satu-satunya zat yang maha menghidupkan hati mereka. Hati mereka tertutup, terkunci ya Allah. Engkau satu-satunya zat yang maha membuka hati mereka yang terkunci ya Allah. Engkau satu-satunya zat yang maha membedah, membuka dan memberikan hidayah ya Allah. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berkahi majelis yang mulia ini ya Allah, yang hadir ini ya, berkahi rumah tangganya, berkahi rezekinya ya Allah, berkahi keturunannya ya Allah, jadikan sakinah mawadah warahmah rumah tangganya ya Allah. Muliakan dunia akhirat ya Allah, masukkan surgamu bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara sore ini saya berjalan dengan lancar dan minta maaf dan terima kasih banyak atas kajiannya atau materinya. Sebelum kita menutup majelis ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum selesai, ada pemberian bingkisan dari kantor ke Panjenengan.